Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku yang terkasih, panggilan hidup orang percaya pada dasarnya adalah memuliakan Tuhan dalam segenap cinta kasih yang ditujukan kepadanya. Namun di dalam konteks kitab Yeremia yang kita baca pagi ini, panggilan umat Tuhan mulai mengalami perubahan. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi lebih ingin mempercayakan diri pada kemampuan diri sendiri dan ingin memuaskan diri sendiri meskipun itu melalui jalan berdosa. Mereka mencari kenyamanan dan melupakan Tuhan. Mereka bukan hanya tidak mengandalkan Tuhan dan mengabaikannya, tetapi juga memilih melawan dan menantang Tuhan dengan memilih jalan berdosa. Saudaraku yang terkasih, karena umat Tuhan masih saja terus hidup mengandalkan diri sendiri dan memaksakan diri secara berlebihan untuk mendapatkan kekayaan dan kenikmatan hidup. Tetapi pada kenyataannya firman Tuhan berkata, semua itu akan dirampas oleh orang lain. Itu yang disampaikan di ayatnya yang ke-6. Keadaannya digambarkan seperti semak bulus di padang belantara. Tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang sunyi. Jadi meskipun mereka bekerja keras, berkat Tuhan tidak menyertai, sehingga apa yang didapatkan hanya berujung pada kelelahan. Saudara, akan berbeda dengan kenikmatan hidup orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Disebutkan mereka bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang berada di tepi aliran air bisa saja akan mengalami masa-masa berat dalam kehidupan. Tetapi ia mendapatkan kekuatan dari Tuhan yang selalu memasok akarnya dengan air kehidupan. Keadaan hidup boleh penuh dengan masalah, tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan digambarkan seperti pohon yang daunnya tetap hijau meskipun dia mengalami masa kering dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Saudaraku yang terkasih, bertambah waktu dan perubahan kehidupan di sekitar kita bisa saja membuat kita semakin galau dan tidak jelas. Namun percayalah satu hal, kasih Tuhan tidak akan hilang dan tidak akan berubah. Bully oleh dunia dan rayu godaan zaman datang silih berganti. Tetapi orang beriman harus menggunakan kacamata iman yang berbeda dalam memandang setiap masalah. Karena Tuhan telah, sedang, dan akan terus menyelamatkan saya dan saudara. Panggilan hidup kita dalam kasih Tuhan haruslah tetap, yakni memuliakan Tuhan dalam kesepenuhan kasih yang ditujukan kepadanya. Mari percaya pada Tuhan bahwa Ia selalu ada dalam setiap detik dan helaan nafas kita. Tak ada satu pengalaman pun yang terlewatkan tanpa kehadirannya. Mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang sungguh menguatkan pada pagi hari ini. Ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan ketika situasi sulit datang menghampiri kami atau kesenangan menggoda kami. Mampukan kami untuk memiliki hati yang teguh untuk setia kepada Tuhan, dengan setia mendengarkan Engkau, setia melakukan apa yang menjadi kebenaran-Mu. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami rindu bahwa jalan yang kami tempuh adalah jalan yang sesuai dengan kebenaran dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu berkatilah setiap apapun yang kami kerjakan, baik itu dalam hal pekerjaan kami, di dalam urusan kantor, urusan usaha, dan urusan rumah tangga kami. Biarlah itu bisa mendatangkan berkat buat diri kami sendiri dan orang yang lain yang ada di sekeliling kami. Ini doa kami Bapa. Kami mengarahkan semua apapun yang kami lakukan, bukan hanya sekedar bertujuan untuk menyenangkan diri kami, tetapi biarlah semuanya itu menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.